Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabto Aswan, perwakilan dari Jawa Timur. Di sini saya akan menyelesaikan tugas yang kedua, yaitu tugas presentasi. Di dalam presentasi tersebut terdapat 3 soal. Soal yang pertama yaitu apa fungsi dari jangka sorong dan juga bagaimana cara mengkalibrasinya. Soal yang kedua yaitu apa fungsi dari blok ukur atau gauge block. Dan soal yang terakhir yaitu faktor kesalahan pada saat proses pengukuran. Oke, soal yang pertama, apa fungsi dari jangka sorong? Jangka sorong memiliki fungsi untuk mengukur ketebalan, diameter luar, diameter dalam, panjang atau tinggi atau kedalaman dari benda kerja. Di sini saya juga akan mencontohkan fungsi tersebut. Yang pertama, untuk mengukur panjang. Yang kedua, mengukur tinggi, mengukur celah, dan juga mengukur diameter dalam dari suatu benda kerja. Selanjutnya, bagaimana cara mengkalibrasi jangka sorong? Sebelum kita melakukan kalibrasi, kita pastikan alat ukur ini sudah bersih. Selanjutnya, kita periksa kerataan muka ukur ini dengan cara menempelkannya. Selanjutnya, kita arahkan pada cahaya untuk melihat apakah ada rongga dalam muka ukur tersebut. Selanjutnya, cek kesejajaran muka ukur dengan cara menempelkannya pada benda kerja, pada pangkal muka ukur, tengah muka ukur, dan juga ujung dari muka ukur. Selanjutnya, kita bisa melakukan kalibrasi dengan master caliper checker di beberapa titik, misalnya di titik 20 mm, 50 meter, ataupun 100 mm. Kemudian kita akan menemukan faktor koreksi. Contoh, apabila di titik 20 mm, alat ukur kita itu menunjukkan ukuran sebesar 20,02 mm, sehingga kita mendapatkan error sebesar 0,02 mm. Faktor koreksinya yaitu faktor koreksi sama dengan min error, sehingga didapatkan nilai min 0,02 mm. Itulah tadi cara kalibrasi pada jangka sorong. Selanjutnya soal yang kedua yaitu fungsi gauge block. Fungsi gauge block secara ukur adalah digunakan sebagai master pada saat proses kalibrasi alat ukur. Gauge block sendiri memiliki beberapa kelas. Kelas yang pertama kelas K, kedua kelas 0, ketiga kelas 1, dan yang terakhir kelas 2. Untuk gauge block kelas 1 dan 2 digunakan sebagai master pada saat kalibrasi alat ukur. Sedangkan kelas K dan juga kelas 0 digunakan sebagai master kalibrasi untuk gauge block kelas di bawahnya. Soal yang terakhir, faktor kesalahan pada saat proses pengukuran. Faktor kesalahan pada saat proses pengukuran ada 5. Yang pertama, alat ukur. Alat ukur bisa saja sensornya itu rusak, sehingga memengaruhi hasil ukuran kita bisa salah. Yang kedua, dari benda ukur. Benda ukur kita ini bisa saja lunak, sehingga pada saat kita menekankan alat ukur ini terlalu keras, terjadi deformasi pada benda kerja, sehingga hasil kita itu tidak valid atau salah. Yang ketiga, posisi pengukuran. Posisi pengukuran kita itu bisa saja miring, sehingga memengaruhi hasil pengukuran kita menjadi salah. Faktor yang keempat, lingkungan. Faktor lingkungan bisa saja terjadi karena getaran atau suhu yang tidak pas. Suhu yang pas itu adalah 20 derajat Celcius. Apabila suhu kita itu terlalu tinggi, misalnya 40 derajat Celcius, bisa mengakibatkan
benda atau alat ukur kita itu memuai sehingga hasil kita itu tidak valid. Yang terakhir, kesalahan dari si operator atau si user. Si user itu bisa saja melakukan pengukurannya itu tidak serius, dan juga bisa pada saat melakukan pembacaan itu si user miring seperti ini atau seperti ini. Seharusnya user itu membacanya itu tegak lurus supaya tidak terjadi kesalahan pada saat proses pengukuran dilakukan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.